Itu adalah nanti latihan soalnya ya. Ada penyelesaian di situ, coret-coret dari buku saya ada 2 soal, nomornya dari textbook ya, tapi yang saya lupa tuh yang edisi keberapa. Nomornya tuh nomor edisi yang saya acu itu nomor problemnya. Nah, ini kita minggu ke-13 ya, materinya adalah energi principle. Terus nanti terakhir minggu depan ya hari Jumat itu sedikit tentang analisa dimensi ya. Nah, energi principle ini sebenarnya sudah kita pelajari juga konsepnya di mata kuliah UO1 ya. Karena kalian itu 98% semua adalah peserta UO1 sebenarnya sudah ya. Tapi memang di kurikulum itu masalah neraca energi ya, ini untuk aliran ya, khususnya ya, ini memang diberikan dasar-dasarnya itu dirancang di mekanika fluida, nanti di UO1 itu adalah penerapannya begitu ya. Jadi ini meskipun ya banyak overlapnya ya dengan yang diberikan di UO1 tidak apa-apa ya. Mungkin pendekatan penurunan rumusnya yang lain ya, biar untuk memperkaya kalian bahwa neraca energi itu bisa diturunkan dari beberapa pendekatan yang berbeda yang menghasilkan persamaan akhir yang sama ya. Ini sebentar saya ngadmit yang mau masuk ini dulu nih. Halo, bisa dengar tadi ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Aduh, hilang nih, kemana nih? Kok hilang nih kemana? Nah ini. Ya, ini tidak banyak ya. Prinsip energi atau neraca energi ya. Diturunkan dari hukum termodinamika pertama. Ini ya. Ini di mana-mana ada, di termo juga ada. Secara umum bentuknya adalah ini, perubahan energi sistem delta E sama dengan Q min V, di mana Q definisinya di bawah ini panas yang ditampar ini catatannya ya, ke sistem. Ya. Jadi dari luar masuk ke sistem. Nanti kalau kenyataannya itu transfernya dari sistem ke lingkungan, yang di luar sistem namanya kan lingkungan, maka G-nya nanti negatif yang dimasukkan di persamaan ini. Dikurangi V, V-nya adalah kerja yang dilakukan ini salah D-nya ya. Yang dilakukan sistem ke lingkungan ya. Jadi kalau ini sistemnya melakukan kerja ke lingkungan, nanti yang dimasukkan di V sini angkanya positif minus, tapi di sini angkanya positif. Sebaliknya kalau lingkungan yang bekerja ke sistem sebaliknya W-nya negatif. Ini kan hanya ada 2 jenis saja ya. Sistem yang melakukan kerja dan lingkungan yang melakukan kerja. Contohnya masih ingat? Sistemnya itu adalah fluidanya. Ya. Kalau fluida melakukan kerja ke lingkungan ya. Kerja yang dilakukan sistem misalnya ya. Jadi sistemnya melakukan kerja. Sistemnya ada fluidanya. Contohnya apa masih ingat? Turbin ya. Turbin itu yang melakukan kerja fluidanya. Fluida itu bergerak dengan kecepatan tinggi, dengan tekanan tinggi, mungkin kalau gas ya. Itu menggerakkan baling-baling turbin gitu aja mengingatkannya. Turbin itu pembangkit ya, pembangkit listrik itu yang paling gampang, salah satunya ya. Maka nanti ini ya yang dimasukkan di W sini harus ada angka positif ya, ini tetap negatif. Yang satunya lagi jenisnya apa? Pompa. Kalau pompa itu lingkungan melakukan kerja ke sistem. Lingkungan itu dari luar, ada energi dari luar yang mengerjakan kerja ke sistem. Sistemnya fluida.
Ya, jadi energi luar itu menekan fluidanya itu sehingga bergerak. Nah, kan kalau pompa nanti ini positif, jadi negatif ya, minus terus dalam kurung angkanya negatif. Di beberapa textbook itu penulisannya ada yang Q plus W, ya enggak apa-apa, asal definisinya nanti dibalik yang W ini gitu ya. Boleh saja. Kemudian ingatnya itu pokoknya kalau ini energi masuk sistem semua dua-duanya ya ini harus plus semua gitu ya. Intinya begitu aja ingatnya. Biar ingat. Kemudian energi itu ya ini kan perubahan energi dari energi itu ada 3 macam yaitu energi dalam. Energi dalam itu terkait apa? Terkait apa? Ada yang ingat? Terkait energi ikatan molekul. Ya, makanya disebut energi dalam. Ini biasanya fungsi dari suhu. Ya, jadi ini energi molekuler, ikatan antar molekul. Kemudian energi kinetik, ini sudah kita kenal karena geraknya itu setengah mv kuadrat itu, terus yang satu lagi energi potensial, bentuknya ada 3 ini ya. Nah, hukum termodinamika pertama tadi, yang atas tadi kalau dituliskan dalam bentuk diferensial seperti ini. D, energi per dt, artinya perubahan energi sistem persatuan waktu. Jadi satuannya adalah joule per detik karena ini ada dt. Itu sama dengan Q dot. Kalau Q dot itu berarti apa? Laju panas yang masuk per satuan waktu masuk ke sistem. Dikurangi W dot ya. Kerja persatuan waktu. Jadi semuanya persatuan waktu. Berikutnya, nah penurunannya bersama energi itu diturunkan dari aplikasi pendekatan neraca counter volume yang kemarin sudah kita pelajari ini. Ini di bab sebelumnya nanti silakan dilihat lagi. Ya. Secara umum persamaannya adalah perubahan sifat ekstensif sistem persatuan waktu. Ya, sifat ekstensif kemarin kan ada 3. Ada energi, ada massa, ada momentum. Sama dengan D per dt integral counter volume, B itu adalah sifat intensif, rho D volume. Ya, ini sudah kita pelajari. Ditambah integral satunya counter volume, yang ini counter surface. B sifat intensif, rho kali V, ya. V ini kecepatannya, dot dA, penampang. Ya. Ini kan kesimpulannya apa? Yang keluar dikurangi yang masuk nih. Integral counter surface itu pengertiannya adalah semua yang keluar dari ini, perkalian ini, dot ini, dikurangi yang masuk. Ya. Kemudian, nah, karena ini prinsip energi, maka sifat intensif yang kita gunakan B ini adalah energi, sehingga sama menjadi dE per dt. Sifat intensifnya apa? Yang B kecilnya diganti energi persatuan massa, lambangnya E kecil. Kemarin sudah juga di bab sebelumnya nih. E kecil adalah energi persatuan massa. Terus ininya diganti sigma ya, boleh ya. Energi persatuan massa ya, E kecil ini. Kemudian yang ruas kiri ya, dE per dt itu kita substitusikan tadi dari hukum pertama termodinamika, sehingga ruas kirinya boleh digantikan ini. Q dot min W dot, satuannya adalah jangan lupa semuanya joule per detik, semua sukunya. Yang suku ini juga, yang suku ini juga ya. Suku ini sebenarnya kan apa? Akumulasi kan ya. Di per dt itu kan besarnya akumulasi energi di dalam sistem persatuan waktu. Lanjut ya. Kemudian energi, tadi kan ada 3 macam, maka energi persatuan massanya juga ada 3 macam. Energi persatuan massa, jadi energi kinetik, energi persatuan massa, energi potensial, dan energi dalam persatuan massa. Dituliskan di sini. Yang tadi ya, E kecilnya tadi pecah jadi 3 komponen tadi. Kemudian energi kinetik itu adalah V kuadrat per 2, ini sudah kita tahu ya. Kemudian kerja W ini ya, terdiri dari kerja poros dan kerja aliran. Ya, ini yang perlu diketahui, kerja W itu ada 2 macam, kerja poros dan kerja aliran. Kerja poros itu kerjanya sub poros, misalnya pompa turbin. Kalau kerja aliran itu adalah tekanan. Tekanan itu bekerja pada sistem ya, sehingga sistem itu mengalir. Jadi kalau kita analisa penggalan pipa, pipanya itu ada aliran mengalir, kenapa bisa mengalir di penggalan pipa itu padahal di penggalan tidak ada pompanya? Ya karena ada
tekanan yang pas masuk tekanannya lebih besar dari yang keluar. Nah, ini namanya apa? Kerja aliran namanya. Jadi kalau kita sistem kita yang kita analisa itu tidak ada pompanya, itu artinya kerja aliran. Nah, kerja aliran itu definisinya ini. P per rho kali rho P dot I. Ini energi tekanan diubah jadi energi persatuan waktu jadinya, joule per detik itu. Jadi ngubahnya ini sebenarnya konversi aja nih dari P ini ya. Dari P menjadi energi persatuan waktu, ini konversinya seperti ini. Ini P-nya itu kecepatan, ada meter per detiknya ya. Ini adalah penampang aliran. Sehingga persamaan energi yang ruas kiri W-nya itu dipecah jadi dua, yaitu WS dan kerja aliran, kerja sub dan kerja aliran ya. Ini negatif karena asalnya kan negatif tadi. Negatif tadi dua komponen. Yang ruas kanan energi kinetiknya itu diganti dengan V kuadrat per 2. Energi potensialnya apa? G kali Z atau GH. Karena kan energi potensial persatuan massa ini ya. Sifat intensitas itu kan persatuan massa, jadi MGH jadi M-nya hilang. Terus tambah U itu energi dalam persatuan massa juga ya. Demikian juga yang di sini sama, yang di suku keluar masuk tadi ya, ini. Sifat intensifnya diganti ini, sama dengan yang di sini. Kemudian dari sini, nah ini hang ini lah, untuk zoom ini, nah ke sini ya, aduh keterusan. Ini ya. Kemudian tadi di persamaan tadi di ruas kirinya kan ada ini. Ada komponen atau suku ini. Yang ini apa tadi? Kerja aliran tadi ya. Tadi yang satunya kerja sub, yang satunya kerja aliran. Yang ini pindah ke ruas kanan. Ya. Ke ruas kanan digabung dengan ini. Digabung dengan suku input. Tadi suku input kan cuma ini saja. Tambah yang dari ruas kiri tadi ini kali ini. Kali yang keluar ini. Jadi gabung di ruas kanan intinya. Sehingga persamaannya menjadi ini. Persamaan ini disebut persamaan dasar dari persamaan energi. Kita dapatkan persamaan dasar ini. Kemudian yang bawah ini sama, cuma hal khusus jika kecepatan fluida tidak seragam sepanjang penampang. Ya, misalnya apa aliran dalam pipa itu kan V-nya tidak sama. Ya ininya diintegral aja. V kuadrat di sini, ini ketutupan saya nih, gimana mindahnya nih. Nah, ini A-nya jadi DA ya. A-nya jadi DA. Jadi V dot DA. Jadi ngitungnya itu dibias per biasan-biasan di mana V-nya sama kemarin. Kalau di penambang pipa yang dibias-bias itu ya, pita semakin besar pita apa seperti cincin itu ya. Di satu cincin itu dianggap V-nya seragam. Nanti diintegralkan. Kalau V-nya dianggap seragam boleh pakai yang atas tadi ya. V saja terus penampangnya berapa. Itu bentuk ini aja, bentuk lainnya. Berikutnya apa ini berikutnya? Nah, untuk kondisi steady state ya. Karena kita pelajari di mata kuliah ini selalu steady state ya, hampir semuanya. Kalau steady state apa? Ini kan suku akumulasi yang ini. Kalau steady state dari berapa ini? Halo? Yang suku ini jadi berapa kalau steady state? Halo? 0 ya Pak ya? 0 ya, ini saya sambil ngecek ini ada komunikasinya bisa didengar nggak suara, jadi 0. Ini jadi 0 kalau steady state ya. Steady state itu aliran yang tidak berubah terhadap waktu. Dari waktu-waktu begitu-begitu saja, nggak ada yang nggak ada yang berubah, intinya begitu aja gampangnya. Ini jadi 0 sehingga persamaannya tinggal ini ruas kiri dan ruas kanan ini. Yang ruas kanan tadi bisa sigma bisa odd dikurang in tadi ya. Sehingga menjadi ini. Kalau steady state tinggal sederhana menjadi ini. Sigma ini berlaku kalau apa V-nya dianggap sama di seluruh penampang itu. Kalau kita analisa biasanya kan juga dianggap V rata-rata aja dalam fluida. Kalau V rata-rata dianggap seluruh penampang pipa itu kecepatannya sama sebesar kecepatan rata-rata sehingga pakai sigma ini ya. Jadi ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Pakai kecepatannya dianggap sama tadi. Ini V-nya V rata-rata.
Kemudian ini dimodifikasi lagi, kalau kita belajar di termo, sudah ngambil termo kan ya. H itu hubungannya apa? Ini akan ada P per rho dan U. Nah ini ada kaitannya dengan yang istilahnya atau entalpi. Meskipun ini H kecil di textbook ini ya. Ini sama dengan kalau di Smith-Venus itu yang H besar itu. Yaitu entalpi persatuan massa ini. Itu adalah P per rho plus U. Ya. Ini termo juga aja ini. Kalau di termo H sama U plus PV itu kan beda satuannya aja itu. Kalau ini energi persatuan massa makanya bentuknya menjadi gini. Kalau di termo itu H sama dengan U plus PV atau di kimia fisik itu ini. H sama dengan U plus PV. Kalau U-nya itu energi itu. Kalau ini semua energi persatuan massa sehingga P-nya dibagi rho. Nah sehingga bentuknya itu bisa dituliskan seperti ini. Ya, yang ini GZ plus U tadi jadi entalpi. Sama neraca energi itu. Jadi panas yang masuk ke sistem dikurangi kerja shaft sama dengan ini tambah ini kali ini yang keluar berapa aja yang keluar ya di segma karena dikurangi ini plus ini kali ini aliran yang masuk itu aja intinya. Kalau disederhanakan lagi ya segma counter volume rho VA ini rho VA. Rho VA itu kan kalau disatukan apa nih? Kecepatan kali penampang itu apa? Kan meter kubik per detik kan ya. Meter kubik per detik kali rho itu apa? Meter kubik per detik kali kilogram per meter kubik jadi kilogram per detik. Sehingga segma counter surface rho V dot A itu intinya adalah total massa yang keluar dikurangi total massa yang masuk. Penulisan yang ini saja. Kemudian shaft work ya. Kalau tadi kerja itu dibagi kerja shaft sama kerja apa? Kerja aliran ya karena tekanan ya. Kemudian kerja shaft itu jenisnya hanya dua, yaitu tadi apa? Turbin dan pompa sehingga penulisannya sering begini. Ya. Turbin ya W turbin, kalau pompa kan sebaliknya tadi negatif, maka dituliskannya negatif di sini. Min W pompa gitu ya. Sehingga persamanya menjadi ini tadi kalau di segmanya kalau diurai ya. Jadi ini itu asalnya dari sini segma itu diurai ini jadi yang semua yang keluar dikurangi yang masuk atau titik 2 yang keluar dikurangi titik 1. Ya, yang indeks 2 itu keluar misalnya indeks 1 masuk. Nanti persamanya menjadi ini. Yang ini masuk ya, indeks 1 itu masuk, yang ini keluar gitu ya. Jadi kerja pompa ditambah ya, tadi P, Z sama apa tadi kinetik ya, yang masuk sama dengan lah ini WP-nya pindah tadinya kan ruas kiri. WT-nya pindah ke ruas satunya sehingga sama-sama positif intinya ya. WT-nya di sini. Sama-sama positif ya. Yang ini titik 2-nya. Terus ini ada Q. Q-nya jadi negatif ini ya. Karena Q-nya tuh ini betul ya, Q-nya negatif ya. Tadi di hukum termodinamika itu kan Q sama W turbin kan berlawanan tanda kan ya. Betul ya. Coba dicek betul enggak nih. Q dan W turbin itu berlawanan tanda. Tadi rumusnya kan apa? Q minus W ya. Q minus W. Jadi Q-nya itu panas yang masuk sistem, W-nya tadi apa? Kerja yang dilakukan oleh sistem. Contoh yang kerja dilakukan oleh sistem adalah turbin kan ya gitu. Jadi kalau turbin itu kan Q minus W. Q minus W. Kalau dibalik ya W minus Q. Kalau satu dibuat positif, satunya negatif ya. Jadi ini negatif bersama dengan W turbin. Yang satunya tadi W pompa ini berlawanan tanda dengan W turbin. Makanya ruasnya harus beda ruas kalau sama-sama positif gitu ya. Terus akhirnya ini, terus ini cuma dikasih alfa saja nih untuk koreksi faktor energi kinetik. Ya ini adalah merupakan persamaan Bernoulli ya, yang seperti yang kita gunakan di UO1 yang itu penurunannya berdasarkan textbook McCabe ya, itu pendekatannya lain tapi persamaan akhirnya sama ini.
Nah, ini kurang 10 menit lagi. Nanti mungkin buka lagi sebentar dan menjelaskan sepintasan latihan ya. Terus satu lagi ya. Setiap suku memiliki satuan panjang yang setiap suku di sini bentuknya. Ini tadi bentuknya ini satuannya adalah satuan panjang. Ini tadi sudah diubah ya dari bentuk. Dari bentuk ini diubah ternyata ya. Dari bentuk ini dibagi apa? G semua. Setiap suku dibagi G. Ya. Jadi yang di sini ini energi kinetiknya dibagi G. Kalau tadi kan tidak ada G-nya. Energi potensialnya dibagi G. Ya. Energi apa namanya? Tekanannya. Tadi kan P per rho ya, dibagi G. Akhirnya rho G-nya jadi gamma ya. Semuanya dibagi G ya. Sehingga bentuknya menjadi ini. Ini satuannya adalah sama energi tapi satuannya menjadi apa? Meter. Kalau tadi itu joule per apa? Kilogram ya. Kalau ini meter. Ya. Meter. Karena setiap suku memiliki satuan panjang yang disebut meter, maka disebut juga sebagai head ya. Karena setiap suku memiliki satuan panjang yang disebut juga sebagai head, maka persamaan di atas karena ini satuannya head ya. Panjang, semuanya meter satuannya, maka dituliskannya sering begini, yang pompanya ini WP per M dot G itu disebut head pompa, satuannya meter. Ya, jadi energi yang diberikan ke fluida, yang dikerjakan oleh pompa ke fluida, tapi dinyatakan dalam meter. Ya. Nanti dari meter itu bisa diubah ke joule per apa kilogram misalnya, ngubahnya tinggal balik saja. Kalau tadi ini bagi G ya nanti dikalikan G itu ya. Ini. Jadi tuliskannya yang ini head pompa, yang ini head turbin. Terus yang ini perubahan energi dalam dan G jadikan satu jadi ini. Energi dalam keluar, dikurangi yang masuk, dikurangi panas. Ya. Jadi bentuk lainnya adalah ini. Kemudian slide terakhir ini ya. Pada aliran fluida yang viskos, bagian energi mekanik diubah menjadi thermal ya. Jadi kalau aliran fluida itu punya viskositas yang cukup ya, atau yang setiap fluida kan punya viskositas ya. Sebagian energi mekanik diubah menjadi energi thermal melalui apa? Aksi viskos. Aksi viskos itu apa? Gesekan ya. Karena punya viskositas maka ada gesekan, ada friksi antara fluida dan dinding, atau fluida dan partikel, atau fluida dan dinding ya. Ini intinya padatan partikel maksudnya di sini. Kemudian energi termal ini, ya tadi energi mekanik diubah jadi energi termal. Energi termalnya akan memanaskan fluida sehingga energi dalam fluida berubah. Ya. Karena gesekan dengan dinding, maka timbul panas. Panasnya itu diserap fluida sehingga energi dalam fluidanya berubah. Energi yang termal yang timbul akibat aksi viskos ini tidak dapat diubah kembali menjadi energi mekanik. Jadi yang energi yang hilang karena gesekan tadi tidak bisa diubah jadi energi tekanan yang dialirkan tidak bisa. Sehingga disebut hilang energi atau energi loss. Perubahan energi akibat aksi viskos ini selalu positif dan jika ada pendinginan G-nya negatif. Jadi energi perubahan tadi itu ini. Ini adalah perubahan energi dari mekanik ke energi termal tadi ya. Itu adalah ini. Neto dari ini. Sehingga ini disebut, yang suku ini disebut head loss ya. Ya karena ini asalnya neto dari ini adalah apa? Perubahan dari energi mekanik ke termal yang karena gesekan, terus termalnya itu kan manasi fluidanya, merubah ininya, U-nya. Sehingga total ininya disebut head loss. Makanya yang suku ini terakhir ini jadi suku head loss atau friksi ya istilahnya, kalau kemarin di U itu friksi itu ya. Sehingga menjadi ini HL nih, H loss artinya ya. Atau friksi kalau di apa Ginkgopes itu friksi itu adalah sigma F. Ya kalau di Makeup itu yang HF itu ya ini. HL itu head loss maksudnya friksi ya.
Jadi ya kesimpulannya apa? Akhirnya sama, persamaannya adalah persamaan Bernoulli dengan friksi ini dengan penurunan tadi itu ya. Nah ini slide terakhir. Ada pertanyaan? Ini sebentar lagi mati nanti. Aduh, nah intinya itu. Persamaannya sama ya. Kalau nggak ada, saya exit terus saya buka lagi ya. Itu saya jelaskan sedikit, itu enggak sulit latihan soal tadi. Mungkin gini tadi, nanti Anda silakan masuk ke Zoom-nya, terus kan kalian bisa buka itu, HP Anda ya, buka yang saya kirim tadi, image terpisah-pisah itu urut dari, ada 2 soal, yang soal 1 itu image tadi nomor 1 sama nomor 2, yang soal kedua image tadi yang nomor 2, 3, dan 3, 4, dan 5 ya. Saya enggak bisa jadikan satu, PDF kan tadi buru-buru barusan tak kirim. Jadi dari situ aja urutannya itu ya. Jadi ini keluar dulu kan hampir habis, nanti saya buka lagi untuk sebentar nanti menjelaskan soal itu ya. Oke, bisa didengar Oke, tadi Pak. ya? Ya, makasih.
apa? Tinggal hasil perhitungannya itu positif atau negatif gitu ya. Berdasarkan persamaan yang tadi. Kalau positif adalah apa tadi? Q minus W. Kalau W-nya positif itu adalah kerja yang dilakukan apa tadi? Sistem ya. Yang dilakukan sistem melakukan kerja itu kan turbin. Kalau positif turbin ya. Karena persamaan yang digunakan kan Q minus W. Intinya itu aja itu. Ya. Dan ini kalau saya share jelas enggak di laptop saya yang itu. Wah, terpisah gini ya, repot saya nih. Tuh kan ini nomor 2 ini. Ini nomor 2 langsung ya. Gini aja, lihat di HP-nya aja ya, saya lihat di catatan. Karena terpisah kalau nge-share saya share, buka screen saya itu juga tidak muncul semua satu-satu tuh kadang-kadang. Padahal sudah saya buka semua. Saya baca di catatan ya lewat audio ini. Anda lihat di HP ya. Saya jelaskan sepintas. Jadi yang soal pertama tadi sudah saya jelaskan sepintas itu seperti itu. Oh, itu bukunya. Ya ini sharingnya itu saya stop aja sharingnya. Susah nih lama. Biar tidak bingung. Ya, soal yang pertama ya, yang di situ min-01 itu ada gambarnya, ya. Ada mesin itu alat, terus ada tangki, terus ada sistem perpipaan, terus diketahui itu, yang titik 1 permukaannya. Ya. Titik A itu di situ, levelnya sama dengan titik 1. Terus ada lagi titik B. Titik B itu levelnya setinggi delta Z1 terdapat terhadap titik 2. Titik 2 adalah keluaran. Kemudian antara titik B dan titik A itu jaraknya adalah Z2. Diameter pipanya yang D kecil itu ada berapa itu 6 inch, yang D besar ya, yang D besar itu yang atas itu sampai melalui pompa itu adalah 1 feet ya. Terus pertanyaan ada 2, mesinnya pompa atau turbin, terus yang kedua ditanya tekanan di titik A dan B. Yakinnya diterapkan persamaan raca energi yang tadi. CC-nya steady state ya, tinggal persamaan tadi, kemudian CC-nya dipilih, pertama disilih dari titik 1 ke titik 2. Ya. Sehingga nanti di sini didapatkan head-nya ya. Head-nya itu ternyata adalah 22,31 feet ya. Jadi energi tapi dalam bentuk head satuan panjang. Karena positif maka kesimpulannya adalah pompa. Gitu ya. Terus yang pertanyaan kedua, tekanan PA dan PB berapa itu ya dibuat raca energi lagi dari potongan sistem yang lain ya. Jadi dari yang ini baru yang image 2 ya, image 2, satu gambar satunya lagi.
persamaan energi diterapkan di aliran antara titik B dan titik 2. Dapatkah persamaan itu? Kemudian yang kedua nanti menerapkan persamaan energi dari titik A ke titik 2. Nah, dari dua sistem itu nanti bisa ditentukan apa? Tekanan di titik A dan tekanan di titik B, PA dan titik B. P2-nya itu adalah 0 gauge ya, 1 atmosfer. Z2-nya itu 0 karena untuk referen. Ya, titik 2-nya untuk referen. Jadi titik satunya tingginya data Z1 plus data Z2 tentunya. Itu nanti mirip namun sudah di UO juga sudah samanya sama, silakan dibaca lagi. Terus yang langsung ke soal kedua. Ini soal 745 dari Tekku yang versi rupa berapa saya. Ada 2 tangki ya, berisi apa ini, minyak kalau nggak salah ya, soalnya ini. Itu memindahkan minyak, artinya minyak itu mau dipindahkan dari tangki A ke tangki B. Awalnya di tangki A itu isinya banyak, di B kosong, mau dipindahkan ya. Dengan pompanya menghubungkan antara tangki A dan tangki B. Kemudian dua tangki ini diameternya sama, ada datanya. Diameternya berapa? 20 meter. 20 meter ya. Sedangkan pipa itu diameternya juga ada datanya di sini berapa ini? Ada pokoknya ya. Pipanya itu 20 cm ya. Penghubung yang 20 meter itu diameter tangki apa tadi namanya? Penampang ya. Mula-mula kedalaman, salah. Yang 20 meter itu kedalaman minyak di tangki A. Yang di tangki B 1 meter, kemudian kalau diameternya mana? Kedua tangki berdiameter sama 10 meter, diameter pipanya berapa ini? Ada itu diameter pipanya. Pipa penghubung memiliki diameter 20 cm, ada diameter. Kemudian heat loss, ya hilang karena friksi melalui pipa perpipaan itu dirumuskan ini 20 V kuadrat per 2G. Jadi heat loss-nya itu tergantung berapa kecepatan minyak mengalir melalui pipa itu. Rumusnya adalah 20 V kuadrat per 2G. Pertanyaannya adalah dengan kondisi awal seperti ini, yang tangki A itu ketinggiannya 20 meter, minyaknya tangki B 1 meter, terus dipimpa ke tangki B, berapa lama waktu yang diperlukan sehingga minyak yang di tangki B itu kedalamannya dari permukaan sampai dasar itu 20 meter, waktunya berapa? Itu pertanyaannya itu. Jadi kembali menerapkan persamaan energi ya. Yang pertama adalah persamaan energi antara dua permukaan minyak di tangki ya. Antara titik A dan titik B kan satu aliran, satu sistem, tidak terputus. Sehingga bisa diterapkan persamaan energi. Ya, perlu diketahui tangkinya itu semua ada ventnya, ada lubang ke atasnya sehingga di titik A dan titik B itu tekanannya atmosferik semua. Ya, kalau dalam gate boleh dianggap 0, sehingga persamaannya menjadi yang di bawahnya itu. Nanti ketemunya adalah persamaannya terakhir adalah V sama dengan akar 2G per 20 kali HP itu adalah anu pompanya itu ya. Head pompanya itu konstan sebesar 60 meter. Di soal sudah diketahui HP-nya jelas 60 meter. Ditambah ZA dikurangi ZB pangkat setengah ya. Itu adalah kecepatan mengalirnya. Jadi kecepatan mengalirnya itu konstan atau tidak? Kecepatan mengalirnya konstan atau tidak? Halo? Siapa yang mewakili menjawab? Halo? Enggak konstan, Pak. Apa enggak konstan? Siapa yang jawab ini? Yang jawab siapa ini? Halo? Yang tadi jawab siapa?
Ferdi, Pak. Siapa? Ferdi. Ya, Ya, jawabannya betul. Cuma penjelasannya kenapa tidak konstan? karena perubahan ketinggiannya makin lama beda-beda. Tiap waktu beda-beda. Ya, karena di situ di formula terakhirnya itu dari neraca energi didapatkan V-nya itu fungsi ZA dan ZB. Sedangkan ZA dan ZB-nya kan berubah loh di pompa itu ya. ZA-nya semakin turun, ZB-nya semakin naik. Jadi kecepatannya enggak tetap ya. Sehingga ya V-nya nanti V pada T berapa begitu. Kalau mau ngitung V-nya maka di sini enggak keluar angka ya. V itu ditanya VT-nya berapa gitu mestinya. Kemudian berikutnya kan tinggal 2 lembar lagi ya. Yang lembar ke berapa ini berarti? 1, 2, 3, keempat. Ganti 1 lembar lagi. Antara ZA dan ZB itu selalu ada korelasi karena jumlahnya kan tinggal awalnya kan di A20, di B1. Padahal kan diameter tangkinya sama. Sehingga kalau di B-nya itu naik 1 meter, di A harus turun 1 meter. Artinya itu apa? ZA dan ZB-nya itu kalau dijumlah hasilnya harus tetap 21. Sehingga hubungannya ZA plus ZB itu sama dengan 21 sehingga ZA sama dengan 21 minus ZB. Terus itu dimasukkan ke persamaan yang V tadi. Ya, ZA-nya diganti 21 min ZB sehingga ZA-nya hilang. Eliminasi ZA. Persamaannya menjadi itu. V sama dengan akar 2G per 20 jadi 1 karena G-nya dianggap 10 biar gampang. 9,8 dibulatkan dan jadi 10. Sehingga akar 2G per 20-nya jadi 1 sehingga V-nya tinggal 81 min 2 ZB pangkat setengah. Ya, tetap tergantung kapan waktunya karena ZB-nya berubah terhadap waktu. Ya. Kemudian di bawahnya laju kenaikan cairan dalam tangki B yang sebelah kanan kan. Caranya kan naik terus ininya. Ketinggiannya. Itu bisa dituliskan begini dengan neraca massa ya. Jadi dVB per dt. VB itu kan apa? Volume ya. Perubahan volume minyak yang ada di tangki B persatuan waktu itu sama dengan apa? V kali AP. V itu adalah kecepatan, ya. AP itu apa? Penampang pipa. Jadi itu sebenarnya apa? Meter per detik kali meter kuadrat penampang pipa. Jadi meter kubik per detik. Jadi berapa? Kalau dibaca secara bahasa berapa meter kubik pertambahan cairan di tangki B itu kan dVB per dt itu sama dengan ya berapa meter kubik per detik minyak yang mengalir dari pipa kan gitu ya. Secara matematik seperti itu, dVB per dt sama dengan V itu kecepatan minyak di pipa ya, di pipa yang ada pompanya itu kali A penampang pipanya. Kemudian volume B itu bisa dituliskan sebagai penampang tangki A maupun B kan sama, kali ZB. Jadi persamaan diferensinya menjadi D AT kali ZB per DT sama dengan V kali V. Dan seterusnya itu ya. Disederhana-sederhanakan cuma di situ apa yang berubah. Di situ ada A pipa, ada A tangki sehingga jadikan satu ya. A tangkinya diubah ke ruas kanan, terus kemudian penampang pipa per penampang tangki sama dengan diameter pipa per diameter tangki kuadrat ya, karena A itu kan PD kuadrat per 4. Sehingga persamaan terakhirnya menjadi dZB per dt sama dengan 0,2 per 0 per 10 itu dari penampang pipa dan tangkinya kuadrat kali V. Sama diferensinya itu. Ya. Kemudian V-nya tadi kan dari persamaan sebelumnya kan itu V-nya. 81 min 2 ZB pangkat setengah sehingga sekarang image terakhir, gambar terakhir yang nomor 5. Dari persamaan itu V-nya disubstitusi yang V tadi. Yang gambar kelima ya. Sehingga menjadi dZB per dt sama dengan 0,02 kuadrat kali V. V-nya diganti 81 min 2 ZB pangkat setengah. Nah, kemudian persamaan ini diintegral kan, ditanyakan tadi ZB-nya kan sampai 20 ke dalam tangki B, ini diintegral yang ruas kiri. Ya itu kan ada variabelnya cuma 2, ZB dan T, yang ZB dipindah ke ruas kiri, yang T dipindah ke ruas kanan ya.
Sehingga yang uras kiri jadi DZB per 81 min 2 ZB pangkat setengah. Yang DT-nya benda ruaskan, terus diintegral dari ya dari 1 itu adalah ketinggian minyak awal di tangki B sampai 20 ya. Integralnya tidak dari 0 ya, karena pada saat T0 waktunya kan integral dari 0 sampai T, pada saat T0 ketinggiannya sudah 1. Jadi integral ZB-nya tidak dari 0 sampai 20 tapi dari 1 sampai 20. Yang T-nya dari 0 sampai T. Ini integral biasa, sudah dipelajari matematik itu, jadi seperti andekan U ya. U itu 81 min 2 ZB dan sebagainya. Seperti di matematik itu ya, ini sudah ada rinciannya di bawah. Dibaca sendiri sampai nanti ketemu bisa menakhir itu. Sian-sian T itu tinggal T-nya tinggal menghitung aja ada angkanya semua. Dibaca sendiri ya, yang belum jelas dibaca sendiri itu. Udah jelas soal anunya di sini. Tapi kalau nanti ada pertanyaan silakan WA ya. Ini juga masih ada waktu sebenarnya kalau jamnya, silakan itu dibaca yang image-nya tadi. Masih ada sekitar 30 menit menurut jam kuliahnya. Itu dibaca yang image 1 sampai 5 tadi. Untuk memahami aplikasi persamaan neraca energi. Kalau tidak jelas silakan WA di grup mata kuliah YO1 dan mekanika fluida. Oh ini kalau kelupaan masih ada yang belum saya admit tadi karena bicara terus tadi. Nah, yang baru join ya, sorry tadi saya tidak lihat itu, tidak ngadmit ya karena baca buku. Intinya latihannya itu baca di image itu 2 soal itu ya. Yang soal pertama image nomor 1 sampai 2, yang soal 2 image 3 sampai 5. Nanti kalau nggak jelas silakan di WA, di situ udah cukup rinci ya. Nggak jelas mungkin tulisan saya nggak jelas barangkali gitu, atau mungkin juga pengertiannya kalau nggak jelas silakan tanya melalui WA ya. Kalau nanya di WA ya mungkin saya tidak langsung jawab karena saya sedang kemana, tapi mesti saya respon nanti ya, meskipun tidak saat itu juga. Oke ya, tinggal kuliah 1 kali lagi, Jumat minggu depan, setelah itu UAS online gitu ya. Kemarin tugasnya sudah saya download, cuma belum saya koreksi. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.